Asing nggak sih dengar kata have? Wah, pasti nggak asing banget kan? Tapi banyak banget yang salah tentang penggunaan kata have karena nggak tahu artinya. Well then, kali ini aku bakal bahas bareng kalian tentang apa aja sih arti dan kegunaan kata have. Hi guys, welcome back with me. I am Mr. Ferry in T2 Teaching Tutorials. Alright, so hi everyone, how are you? I hope that you are doing great now at home or even at work. Aku mau tanya teman-teman, asing gak sih dengar kata have? Wah, pasti nggak asing banget kan? Tapi banyak banget yang salah tentang penggunaan kata have karena nggak tahu artinya. Well then, kali ini aku bakal bahas bareng kalian tentang apa aja sih arti dan kegunaan kata have. So, let's get started. Well then, so I have already written on the whiteboard. Banyak banget arti dari kata have yang bakal aku bahas. Yang pertama, so here we go. Ada kata have. Have doang teman-teman. Have ini merupakan bentuk kata kerja pertama. Artinya ada yang tahu nggak? Semuanya pasti tahu. Yes, artinya ini adalah memiliki. Ya, atau punya ya, memiliki atau punya. So, well then, the example is very easy. Contohnya ada kalimat I have a cat. Ada yang tahu artinya? Aku punya kucing ya. They have books. Mereka punya banyak buku. And the last one, yang terakhir, ini ada kata has. So, teman-teman, have ataupun has itu artinya sama, yaitu adalah memiliki atau punya. Bedanya, kalau misalnya have itu untuk subjek I, you, we, they. Tapi kalau misalnya has itu untuk subjek he, she, it. Jadi, so please take note that, okay? Kalian catat nih, jangan sampai lupa. Alright, so now we are going to the second topic, yaitu ada kata have to. Ini sering banget keliru antara penggunaan have dan juga have to. Padahal beda banget. Yang pertama, have to itu artinya sama dengan kayak must. Ada yang tahu nggak artinya apa? Betul. Artinya adalah harus. Ya, jadi have to itu harus, must juga artinya harus, cuman kalau misalnya must itu it is very common ya for daily speaking English ya. Jadi sering banget dan umum digunain buat percakapan sehari-hari ketimbang kata have to. Tapi artinya sama-sama harus ya. And the next one contohnya nih teman-teman, ada kata I have to study. Oh yes. By the way, aku hampir lupa nih, kalau misalnya have to itu wajib banget nih ya, harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama ya. Jadi kalian harus ingat tuh ya. So I have to study. I have to study, aku harus belajar. And the second example ada she has to come early. She has to come early. Dia perempuan harus datang lebih awal. Ini udah aku sampaikan tadi ya, kalau kenapa she itu harus menggunakan has ya, karena subjeknya she, ya, maka harus menggunakan kata has. And the last one, ini ada yang beda nih guys, yaitu adalah we don't have to go to school on Sunday. Nih catatan buat LCers yang belum pada tahu nih, untuk ngungkapin kata harus secara negatif ya, dengan menggunakan kata have to, itu teman-teman harus menggunakan kata tambahan, yaitu apa? Yes, don't have to atau doesn't have to. Perbedaannya kalau misalnya don't have to itu teman-teman harus menggunakan subjek I, you, we, they. Sedangkan kalau misalnya kalian menggunakan kata doesn't have to, teman-teman wajib menggunakan subjek apa? He, she, it. So, remember, catat ya, biar pinter. Jadi contohnya di sini ada we don't have to go to school on Sunday, ya. Artinya itu memang agak sedikit beda, teman-teman. Bukan kita tidak harus, tetapi adalah kita tidak perlu, ya. So, artinya memang agak sedikit berbeda ya. Kita tidak perlu. Ya, aku bakal tulis di sini tidak perlu. Oke? So please remember. And the last topic, number 3. What is that, sir? Yaitu adalah penggunaan kata have yang diikuti dengan verb 3. Ini sering banget kalian pelajari ketika belajar bahasa Inggris Basic English. So, apalagi kalau bukan tentang pertensisan, ya. Jadi teman-teman, ini nggak asing banget dengan yang namanya present perfect, ya.
Wah, ada yang baru tahu nggak nih present perfect itu apa? Yes, jadi kalau misalnya present perfect itu adalah tenses yang dibuat untuk mengungkapin kegiatan kalian yang udah selesai dilakuin atau alias udah kelar, ya kelarnya barusan tapi, oke? Jadi ini cara penggunaannya adalah have diikuti oleh verb 3. By the way, have ini bisa juga dirubah menjadi dengan kata has ya, tergantung subjek apa yang kalian pakai. Biar kalian gak bingung, kita langsung cek contohnya. Yang pertama ada kata I have eaten. I have eaten artinya adalah aku sudah makan. So, di sini eaten itu merupakan bentuk ketiga dari kata eat ya. Eat, ate, eaten. Okay, so I have eaten. Aku sudah makan. And the next example ada we have just arrived. We have just arrived. Tambahan nih LCers ya, biar makin pintar kalau misalnya ada kata just itu berarti kalian artikan dengan kata baru saja ya. Tapi ini sama-sama present perfect ya, udah kelar. We have just arrived artinya kita baru aja tiba. And the last example ada he has finished his homework. Artinya bener banget, artinya adalah dia telah atau dia sudah ngerjain PR-nya. Jadi, ingat LCers, have punya 3 arti. Yang pertama ada kata memiliki, kedua ada kata sudah, dan ketiga adalah harus. Jadi, tergantung konteks kalian dan kondisi kalian, kapan kalian harus pakai kata have. Nah, ini buat LCers yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, coba giliran kalian dari ketiga versi ini buat bikin satu contoh yang unik di kolom komentar. Yang paling unik, aku bakal pin komentar kalian. So, see you with me, Mr. Ferry, on the next video. Bye-bye! Kampung Inggris Elsie.